dari kitab Jami'u Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Jazakallahu khairan. An Abi Dzarr wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi fi kitab Al-Birri was-Silah bab ma jaa fi mu'asyaratin nas, wa Ahmad fi Musnadi Al-Ansar min Abi Dzarr Al-Ghifari hasanun sahihul jami'. Dari Abu Dzarr dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, hadis ini dinilai oleh Al-Imam At-Tirmidzi hasan, ya, dan sebagian riwayat dikatakan hasan sahih. Di dalam kitab Al-Birri was-Silah bab ma jaa fi mu'asyaratin nas, ya, bab apa-apa datang tentang bermuamalah dengan manusia. Hadis nomor 1987. Dan kemudian juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau bab Al-Ansar min Abi Dzarr, hadis nomor 221.681. Ya. Nah, Abu Dzarr namanya Jundub bin Junadah. Ya. Kadang sebagian perawi menyebutkan nama beliau an Abi Dzarr Jundub bin Junadah. Ya. Nah, beliau termasuk dari Bani Kinanah dan termasuk dari As-Sabiqun Al-Awwalun yang wafat pada tahun 31 atau 32 Hijriah. Ya, di Zabdah, ya, Zabadah namanya, yaitu sekitar 170 km dari Madinah. Ya, lumayan. 170, hampir ke Mekah itu, karena dari Madinah ke Mekah itu 185. Ya. Nah, makna asli ketakwaan ialah seorang hamba membuat pembatas yang melindungi dirinya dari hal yang ia takutkan dan khawatirkan. Ini masalah akhirat, ya, ditakutkan dan dikhawatirkan pada akhiratnya. Maka bentuk ketakwaan hamba kepada Rabb-nya adalah dengan membuat pelindung untuk menjaga dirinya dari hal yang ia takutkan dari Rabb-nya, baik berupa kemarahan, murka, dan hukuman. Ya. Dan itu semuanya dengan ilmu. Dan perlindungan itu dengan cara menaati perintah Allah serta menjauhi larangannya. Setiap khutbah pasti kita akan mendengar itu. Yang namanya takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, orang yang bertakwa ialah orang yang menjauhi segala sesuatu yang diharamkan kepada mereka dan menjalankan semua yang diwajibkan kepada mereka. Intinya sama, tapi maknanya berbeda dengan lafaz yang berbeda. Nah, kemudian Talq bin Habib atau Hubaib rahimahullah berkata, takwa ialah engkau menaati perintah Allah berdasarkan petunjuk yang telah Dia berikan karena mengharapkan pahala darinya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan petunjuk darinya karena takut azab dari Allah. Nah, ini biasanya makna takwa yang sering saya sampaikan ketika khutbah.
At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa anta khafa, yaitu apa namanya? Ya, apa namanya? Wa an tabta'ida minal ma'siyah, ya, kalau tidak salah, saya lupa lafadznya. Yaitu apa? Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Ya, ala nurin min Allah takhafu apa namanya? Tarju thawab Allah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini juga termasuk khutbatul hajah. Ya. Kenapa demikian? Makanya kadang sebaik-baik nasihat itu didahului dengan ketakwaan. Wa khairuz zati at-taqwa, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah takwa. Rasulullah SAW di banyak sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, apabila ada seorang sahabat yang meminta nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau terbiasa memulainya dengan ketakwaan. Ya. Karena ketakwaan mencakup segala sesuatu. Makanya perkataan Talq bin Habib yang menjelaskan tentang makna takwa itu sudah mencukupi sebenarnya. Ya, sudah mencukupi, malah lebih sempurna lagi makna daripada takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah di atas, agar Allah ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri dan tidak diingkari. Nah, ini konsekuensi daripada ketakwaan. Makanya takwa ini mencakup banyak sekali. Perkataan Talq bin Hubaib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sudah mencukupi, ya, perihal tentang ketakwaan. Sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, ini maknanya adanya muraqabatullah. Ya, muraqabatullah yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena pandangan Allah itu tidak, ya, karena segala sesuatu gerak-gerik kita dimanapun kita berada itu tidak akan pernah terlepas dari penglihatan Allah. Maksud beliau sallallahu alaihi wasallam ialah bertakwalah di kala sepi maupun ramai, ketika orang lain melihatnya atau tidak. Kenapa demikian? Karena Allah yang melihatnya, dan tidak perlu pandangan dari manusia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hal yang paling langka ada 3, itu pada zaman beliau. Zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Bersikap dermawan ketika hanya memiliki sedikit harta. Yang biasanya ini, ya, keadaan kita ketika sedikit harta itu sangat sulit sekali untuk bersedekah. Ya. Walaupun ini tidak mutlak salah, ya, tidak. Karena apa? Untuk memenuhi diri sendiri aja masih sulit, apalagi memberikan pada orang lain. Walaupun sebenarnya anjuran yang semacam ini bisa jadi nanti ketika dalam keadaan susah dia tetap bisa bersedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Tetapi para jamaah sekalian, yang perlu digarisbawahi adalah sekiranya kita bersedekah, berinfak kepada siapapun, ya, yang lebih afdolnya adalah tidak meminta kepada Allah balasan. Itu yang lebih afdal. Ya. Kadang sebagian dari kita, ya, itu kalau ingin bersedekah itu semoga Allah, dalam hatinya semoga Allah ganti. Itu tidak perlu sebenarnya para jamaah. Khawatirnya para ulama menjelaskan ini akan mengurangi keikhlasan. Ya. Seperti kita juga berinfak, ya, memberi uang kepada orang tua kita.
Nah, saya sering seperti itu, langsung diberi balasan secara kontan, dan itu sering sekali. Nah, itu tidak perlu kita semoga nanti ada balasannya, itu tidak perlu kita seperti itu, karena apa? Khawatir keikhlasan kita akan berkurang, ya. Bersikap wara' dikala sendirian, ya wara' hampir sama dengan takwa, ya. Dan mengungkapkan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan atau ditakuti. Biasanya ini berhadapan dengan para penguasa. Ya. Tetapi dalam hal ini Al-Islam telah menjelaskannya secara gamblang, secara apik terperinci, sehingga betul-betul berada di atas ilmu. Ya. Kemudian Abu Sulaiman, ini saya kira Abu Sulaiman Ad-Darani. Yang setahu saya Abu Sulaiman Ad-Darani ini seorang sufi. Ya, seorang sufi. Wallahu alam, kenapa kok disebutkan di sini? Wallahu alam. Berkata, orang yang merugi ialah orang yang menampakkan amal solehnya di hadapan orang lain. Kaidahnya bagaimana, para jamaah sekalian? Sekiranya kuat, niat kita kuat, itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, kemudian niat kita itu terhindar daripada riya, dan juga ingin dinilai, dalam arti dinilai itu adalah diikuti, monggo-monggo saja, ya. Pada hadis yang sudah kita lewati, yaitu man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu tidak masalah sebenarnya. Memperlihatkan amalan pada orang lain jikalau ikhlas, tidak terganggu dengan riya, kemudian juga ingin diikuti, maka hal ini juga silahkan saja. Para ulama juga menjelaskan demikian. Nah, jikalau sebuah perbuatan itu, ya, tidak ditampakkan, disembunyikan, dan para ulama juga menganjurkan, banyak sekali para ulama, ya, khawatirnya apa? Tidak ikhlas dan ada riya di situ, ya. Makanya jikalau selamat dari riya, ikhlasnya betul-betul ikhlas dan ingin diikuti, ya silahkan, ya, tidak perlu menyembunyikan. Namun ia menampakkan keburukannya di hadapan zat yang lebih dekat dengannya dibandingkan urat lehernya. Nah, ini yang juga salah. Secara zahir kepada manusia itu baik, tapi kepada Allah buruk, maksudnya demikian, ya. Ada seorang laki-laki yang merayu wanita seraya berkata kepadanya, hanya bintang-bintanglah yang menyaksikan kita. Ternyata perkataan yang semacam ini sudah ada salafnya. Makanya orang-orang, anak-anak yang pacaran itu kadang begini gitu loh, perkataannya begini. Apalagi ada istilah kita sekarang itu staycation. Antum tahu? Staycation itu pacaran kalau nggak seks, itu nggak pacaran, para jamaah sekarang. Bahkan SD pun ada yang hamil gara-gara seks bebas. Sampai segitunya anak-anak kita di Indonesia ini. Ya, makanya apa? Ya, ajarkanlah, didiklah mereka dengan ajaran agama. Ya, salah satu cara untuk mengembalikan mereka supaya jauh dari hal itu adalah apa? Kembalikan pada ajaran agama. Tidak ada cara yang lain. Ya. Sehingga nanti jawabannya itu ketika diajak staycation atau pacaran sama seorang laki-laki atau seorang perempuan, seperti halnya ini, lantas wanita itu menjawab, lalu di manakah penciptanya? Ya. Kadang jawaban, saya tidak pacaran dulu, tidak boleh kan sama ibu atau bapak, saya pengen fokus. Itu kadang jebol juga. Iya. Nah, Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu ta'ala, beliau melihat seorang laki-laki berdiri bersama seorang wanita yang diajaknya bercakap-cakap. Ya, bukan mahram tentu saja. Ya, tentu saja bukan mahram. Maka beliau berkata, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Ya. Apapun yang dikatakan oleh keduanya itu Allah lebih tahu. Ya, entah itu perbuatan yang baik walaupun dikemas dengan sesuatu yang buruk. Ya, atau kebalikannya, sesuatu yang buruk
yaitu karena bukan mahram, ya, dibalut dengan sesuatu yang lain. Seperti sekarang pacaran Islami, apa ada? Nah, ketentuan pacaran Islami bagaimana? Jam 3 dibangunkan yang ayang gitu kan, sholat gitu, sholat malam. Udah sahur belum dan seterusnya. Itu pacaran Islami kata mereka, tapi ini istilahnya syaitan begitu. Ya, akhirnya apa? Banyak sekali yang berpacaran secara Islami. Bahkan pun ya, yang kelihatan di sini kadang juga yang perempuannya bercadar pun juga pacaran, dan itu terekspos di media sosial. Ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, nahkumu 'ala adh-dhawahir wallahu yatawallas sarair. Kita atau kami itu hanya menghukumi secara zahir saja, yang nampak bagi mata kita. Wallahu yatawallas sarair, adapun Allah yang mengurusi secara rahasia. Makanya yang semacam ini seperti orang-orang berzina itu dan seterusnya, jikalau tidak bertaubat, tidak ada hukumannya dengan manusia, tapi hukumannya langsung dengan Allah. Waktu hari pertama Idul Fitri, saya kedatangan sepupu saya, atau mungkin keponakan, anak adiknya bapak, ponakan ya, sepupu tuh. Ya intinya itu. Dia tidak mau dinasihati manusia, subhanallah, tapi dia maunya langsung dinasihati Allah. Saya kasih ancaman, ente bilangnya begitu, kalau ente masalahnya ente belum dinasihati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ente sudah dinasihati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia yang menasihati gak bakalan bisa. Karena apa? Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menasihati dalam tanda kutip itu memberikan dampak buruk dari apa-apa yang disampaikan oleh manusia sebelumnya. Misalkan manusia keluarganya, saudara-saudaranya itu sering mengatakan jangan merokok, dan lain sebagainya. Tahu-tahu apa? Besoknya udah kanker paru-paru, terus kemudian dan seterusnya. Nah, itu hukuman dari Allah sebenarnya, dan itu teguran. Terus kemudian saya tanya, ente mau seperti itu? Diem. Itu bibirnya itu udah hitam karena saking seringnya ngerokok. Ya termasuk saya dulu juga hitam juga. Alhamdulillah dari tahun 2007 sampai sekarang sudah lepas dari itu. Alhamdulillah, nggak pakai lipstick seperti artis-artis laki-laki Korea itu pakai lipstick itu, ini udah mulai merah. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bersenandung, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalauta walakin qul alayya raqibun fala tahsabanna Allah yaghfilu sa'atan walau anna ma yakhfa alayhi yaghibu. Jika suatu hari engkau sendirian, janganlah katakan aku sendiri, tapi katakanlah ada yang mengawasimu, ya, atau mengawasiku. Sehingga apa? Ketika dia akan berbuat maksiat, dia selalu ingat Allah mengawasinya, sehingga dia tidak jadi maksiat. Ya. Jangan sangka Allah pernah lalai walaupun sesaat, dan jangan pula sangka ada yang luput dari, tak ada sekalipun sekecil apapun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ya. Wasiatnya apa? Yaitu ditekankan agar bertakwa kepada Allah, berkata jujur dan menjadi amanah. Itu wasiat dari Rasulullah kepada Mu'adz. Suatu ketika Umar mengutusnya dalam suatu tugas. Ia pun pulang ke rumah dalam keadaan tangan kosong. Lalu istrinya mencelanya. Para jamaah, bapak-bapak sering gak kayak gini? Pak Eko ketawa kayaknya pernah. Masuk Pak Eko. Ya intinya apa?
Pertanyaannya nggak perlu dijawab dengan senyuman aja. Iya, seharusnya disambut dengan selamat datang Mas atau apalah gitu, panggilan dengan panggilan sayang gitu ya. Iya. Terus kemudian wajahnya jangan sedih, dalam artian ya urusan luar gitu loh, urusan dalam. Saya ketika di Saudi itu tentu saja bermuamalah dengan orang-orang Eropa. Iya. Nah, orang-orang Eropa itu terbiasa para jamaah di dalam sebuah rapat, dalam menyelesaikan masalah itu biasa kadang juga menggunakan kata-kata kotor atau keras. Tapi mereka mencukupinya pada hal itu saja. Mungkin di antara antum pernah juga bermuamalah dengan orang-orang Eropa. Nah, ketika nanti pada keadaan yang lain, mereka juga sudah biasa gitu loh. Nah, ini saya terapkan pada murid-murid ketika di kelas. Sebesar apapun marah saya dan setinggi apapun suara saya, kalau sudah keluar kelas, ya kalau saya ketemu dengan dia di kantin, ya saya jajanin. Dan itu sering, terutama anak-anak dalam tanda kutip yang paling nakal. Sering seperti itu. Lumayan 10.000. 10.000 bagi dia itu lumayan. Karena di pondok itu serba minimalis. Ya, serba minimalis. Nah, maka Mu'adz berkata, ada pengawas yang menemaniku. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang tauhidnya bagus, ketika diingatkan yang semacam ini, ya sudah, ya langsung tunduk. Pengawas yang menyulitkannya dan melarangnya mengambil sesuatu, subhanallah. Yang dimaksud Mu'adz radhiyallahu anhu ialah Robnya, namun istrinya menyangka bahwa Umar radhiyallahu anhu telah mengutus seorang petugas untuk mengawasinya. Ya. Makanya segala sesuatu jikalau istri kita tidak tahu, maka jelaskan. Yes. Maka harus jelaskan. Makanya komunikasi itu sangat penting sekali. Ya, dalam kehidupan rumah tangga. Kadang komunikasi aja masih disalahpahami. Bagaimana jikalau tidak ada komunikasi? Ya. Orang yang berperilaku seperti ini, baik ia selalu berlaku demikian maupun sering seperti itu, maka ia termasuk muhsinin, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, termasuk muhsinin yang menjauhi dosa-dosa besar dan kenistaan kecuali dosa-dosa kecil. Nah, ini makna daripada ihsan. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua rukun itu. Ihsan itu rukunnya dua. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Di sini dalam kaidah bahasa Arab ada dua maf'ul bih. Ada dua maf'ul bih. Yang pertama as-sayyi'ata. Kemudian yang kedua al-hasanata. Ini bukan na'at man'ut, tapi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Ya. Walaupun secara tulisan mungkin sama na'at man'ut, tawabi'. Ya, na'at man'ut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, seorang hamba diperintahkan untuk selalu bertakwa. Jazakallah khair. Dikala sendiri maupun ramai, padahal tidak dipungkiri bahwa ia pasti pernah melakukan keteledoran dalam bertakwa. Maka beliau memerintahkannya supaya melakukan hal yang bisa menghapuskan keburukan tersebut, yaitu menggiringnya dengan kebajikan. Ya, artinya untuk menghapus sebuah kesalahan, ya, keburukan itu adalah dengan berbuat kebaikan.
innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Ya. Maka sekiranya kita pernah melakukan sebuah keburukan, maka lakukanlah kebaikan supaya dihapuskan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang bertakwa sebagaimana sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam wasiat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Ini jikalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersegera minta ampun, istighfar. Nabi SAW beristighfar sehari itu 70 sampai 100 kali. Ya, 70 kali sampai 100 kali. Itu beliau sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosa beliau. Ya. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya perihal surga dan neraka itu Rasulullah SAW menyifatinya dengan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kita pernah mendengar surga, tapi bagaimana sifat-sifat secara terperincinya pun kita tidak tahu. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian orang-orang mengatakan selain Islam itu bisa masuk surga. Kadang saya bertanya, surganya siapa? Dalam hati saya itu bertanya demikian, surganya siapa? Kalau surganya Allah, harus beriman pada Allah. Nah, kalau Tuhan mereka punya surga, ya silahkan sendiri, itu hak mereka. Kita tidak pernah mengurusi mereka. Kita hanya mengurusi kaum muslimin. Semoga-moga saja jikalau mengatakan demikian. Nah, baik di waktu ya, yaitu bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, tapi tetap ini sebuah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, kalau bisa sampai habis amarah yang dalam hati kita itu habis. Ya, jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Maksiat itu kan menganiaya diri sendiri. Maksiat itu menzalimi diri sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena maksiat itu tidak dilakukan dan tidak diperintahkan oleh orang lain, melainkan apa? Atas kesadaran diri sendiri. Nah, inilah maknanya kenapa Allah menyiksa seorang hamba, karena dia melakukan maksiat itu dengan sadar. Ya. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Makanya para jamaah sekalian, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang bodoh itu lebih ringan daripada orang alim. Kenapa demikian? Yang membedakannya adalah ilmu. Ya.
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang bertakwa memperlakukan sesama makhluk dengan baik dalam bermuamalah. Ya. Mereka suka berinfak, menahan amarah, serta mudah memaafkan. Di dalam karakter mereka terkumpul sifat dermawan serta tabah menghadapi gangguan orang lain. Inilah gambaran terbaik dari akhlak mulia sebagaimana yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Muadz. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyifati mereka bahwa mereka idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, ini perihal untuk diri sendiri para jamaah. Ya. Melakukan perbuatan keji kan itu yang menjadi masalah adalah pelakunya, ya. Dan menzalimi diri sendiri. Makanya perbuatan keji itu dinisbahkan kepada diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi, yaitu apa? Pertama, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jikalau dia ingat di pertengahan ketika dia berbuat keji atau menzalimi diri sendiri, bisa langsung berhenti. Ya. Kemudian yang kedua, lalu memohon ampunan atas dosanya. Ya. Makanya para jamaah sekalian, sebagian manusia itu ada sifatnya jikalau dia dizalimi tidak berbuat balik, menzalimi orang lain. Supaya apa? Supaya dosa-dosanya bisa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menghadap kepada Allah itu dengan membawa sedikit dosa. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir bahwasanya dosa itu lebih baik dibalas di dunia daripada di akhirat. Karena apa? Akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Gitu. Makanya beratnya perkara akhirat. Ya. Nah, jikalau memang perkara tersebut memang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya, keluarganya, ya mau nggak mau kadang sebagian orang menyelesaikannya di akhirat. Seperti yang pernah saya lihat itu ada seorang dari Arab sana, dia itu mengupload sebuah gambar dari tulisan dia di buku tulis itu, bahwasanya si fulan itu sampai matinya itu tidak membayar hutang. Ketika dibayar itu subhanallah sulitnya dan bahkan sampai berantem. Ya sudah, mungkin yang meminta haknya itu adalah apa? Sudah capek, ya udah akhirnya dia mengatakan saya ambil nanti di akhirat. Nah, perkara seperti ini berat sekali para jamaah. Jangan sampai. Iya. Orang yang memberikan hutang itu dia meminta haknya, dia meminta uangnya yang ada pada dia, bukan meminta uang pada dia, bukan. Ya. Sampai mati pun itu yang namanya hutang itu adalah hak penghutang, duitnya dia, bukan duitnya yang dihutangi. Ya. Maka di antara salah satu cara supaya mau membayar hutang itu, katakan pada dia supaya apa? Perkara akhiratnya dimudahkan Allah. Perihal hutang. Orang yang berhutang itu hidupnya itu selalu dikejar-kejar dengan hutang, tidak tenang. Ya. Makanya nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi. Jiwa seorang itu tergantung pada hutangnya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan ya kaum muslimin melunasi hutang mereka. Amin ya rabbal alamin. Mereka tidak melakukan perbuatan dosa secara menerus.
Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa terkadang pernah melakukan dosa-dosa besar. Pasti, namanya juga manusia biasa. Bukankah dengan melakukan dosa besar itu salah satu langkah untuk menjadi seorang yang bertakwa? Ya. Tapi dengan catatan sadar. Nah kalau nggak sadar, khawatirnya dia matinya dalam su'ul khotimah, waliyadzubillah. Ya. Dan kadang-kadang dosa kecil menzalimi diri sendiri, tapi mereka tidak melakukan dosa-dosanya secara terus-menerus, melainkan mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan dosa-dosa itu, kemudian memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Taubat sejati ialah tidak mengulangi perbuatan dosa secara terus-menerus. Nah kalau melakukan lagi, yaitu namanya bukan taubat, atau istilah kita adalah taubat lombok, kapok lombok, ya, dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzakarullaha, mereka segera mengingat Allah, maksudnya mereka mengingat kebesarannya dan pedihnya azab serta pembalasan Allah, juga ancaman yang Allah berikan sebagai hukuman terhadap orang yang bermaksiat. Semua hal itu membuat mereka segera ingin bertaubat, memohon ampunan dan tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Karena apa? Dosa-dosa itu, para jamaah sekalian, saya selalu mengingatkan, berharaplah kepada Allah supaya dibalas di dunia. Atau istilah kita, keadaan kita paling terpuruk, tidak masalah. Yang penting di akhirat kita itu siksa kita nggak terlalu banyak gitu. Iya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka menyadari kesalahannya. Halaman selanjutnya diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asarra man istaghfara walau 'ada fil yaumi 70 marrah." Orang yang beristighfar tidak dianggap terus-menerus melakukan dosa walaupun ia mengulanginya 70 kali dalam sehari. Artinya apa? Sekiranya kalau dia beristighfar 70 kali sehari itu, maka tidak dikatakan dosa. Artinya dosanya hilang dengan istighfar kepada Allah. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala dari Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ia berkata, sebaik-baik kalian, ya, baik. Ternyata di sini ada takhrijnya nomor 4 itu. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ia berkata ini hadis gharib, ya, dan sanadnya tidak kuat. Ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Seharusnya dhaiful Jami' kalau tidak sahih. Ya. Komentarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, jazakallahu khair, menyebutkan dalam Fathul Bari juz 1 halaman 137. Kadang sulitnya dalam mengecek seperti ini itu beda penerbitan. Beda penerbitan kalau di Fathul Bari itu. Kadang sulitnya seperti itu. Dan beliau menyebutkan bahwa sanadnya hasan. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, sebaik-baik kalian adalah yang berdosa namun sering bertaubat, tetapi bukan untuk main-main. Ya, bermaksiat taubat, bermaksiat taubat, bermaksiat taubat. Nah, gampang masih ada taubat. Nah, seperti itu yang tidak boleh, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang bertanya, bagaimana jika ia mengulangi lagi? Ali bin Abi Thalib menjawab, ia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Orang itu bertanya lagi, jika ia mengulang lagi, Ali menjawab, ia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah.
Ia bertanya lagi, jika ia mengulangi lagi, Ali menjawab, ia mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Orang itu bertanya lagi, sampai kapan? Hingga setanlah yang dibuat menyesal. Seperti itu. Ya, sampai segitu. Nah, Ibnu Majah rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Ya. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa sama halnya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ini salah satu pengertian daripada taubat. Itu ada takhrijnya. Ya, dalam sanadnya terputus antara Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dan ayahnya perawi hadis. Dan inilah yang menyebabkan menjadi dhaif. Karena terputus, mauquf, ya. Walaupun Syekh Al-Muhanna ini mengatakan marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi SAW. Ya. Tapi hadis ini menjadi kuat karena memiliki berbagai jalur periwayatan. Ya, entah itu nanti dia menjadi sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Tapi di sini menjadi sahih, ya. Karena itu Syekh Al-Albani menilainya sebagai hadis hasan dengan mempertimbangkan semua jalur periwayatannya. Semua jalur periwayatannya. Makanya dengan syawahid, penguat-penguat hadis-hadis yang lain, jikalau ada yang sahih, maka dia terangkat derajatnya. Nah, ini salah satu daripada ilmu hadis. Ditanyakan kepada Al-Hasan rahimahullah, tidakkah salah seorang dari kami merasa malu kepada Rabb-nya, ia memohon ampun dari dosanya kemudian mengulanginya lagi, lalu memohon ampun kemudian mengulanginya lagi. Ia menjawab, setan berkeinginan sekiranya menang dari kalian dengan cara ini, maka janganlah kalian bosan memohon ampunan. Setiap setelah melakukan perbuatan dosa, beristighfar. Ya. Dalam Al-Musnad dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, irhamu tarhamu waghfiru yughfar lakum, wailun lil aqma'i al-qawli, wailun lil musirrina alladhina yasirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kasihilah maka engkau akan dikasihi, maafkanlah maka engkau akan diampuni Allah. Celakalah orang yang tidak memperdulikan nasihat, dan celakalah orang yang terus-menerus melakukan dosa padahal mereka mengetahui. Pun bahkan seorang, dijelaskan dalam tafsir, ya, bahwasanya ada seorang kafir, dia membunuh kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada Allah. Tapi setelah dia membunuh kaum muslimin, dia bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni tidak? Diampuni. Nah, itulah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudahnya Islam. Mudahnya Islam. Orang yang tidak mempedulikan nasihat ditafsirkan sebagai orang yang kedua telinganya seperti budak karena tidak mau mendengarkan hikmah dan nasihat yang baik. Para jamaah sekalian, selama hidup kita sampai umur kita sekarang ini, pernah tidak kita mendapati nasihat itu nasihat buruk? Ente bacok orang lah gitu loh, dinasihatnya begitu. Ente bakar orang lah gitu. Pernah nggak? Nggak toh? Oke, rokoklah ente gitu. Nggak pernah juga. Gitu. Itu rumah ibumu bakar aja gitu. Nggak pernah toh? Pasti apa? Yang selalu kita dengar itu apa? Berbuat baiklah, gitu loh. Terus kemudian apa? Sesuatu yang baik menurut syariat dan kebiasaan. Nasihat yang baik saja kadang tidak didengarkan, apalagi nasihat yang buruk. Atau memang jiwanya memang jiwa yang buruk, sehingga apa? Nasihat yang baik aja dinilai buruk, apalagi nasihat yang buruk. Dan yang lebih buruk lagi apa? Kalau mentalnya sudah down, itu orang dinasihati seakan-akan kayak dibully. Seperti itu. Masya Allah para jamaah, nasihat itu tidak ada yang buruk kok. Hatta pun antum pernah berhadapan dengan istilah kita mungkin preman yang paling ditakuti di Jakarta.
Ya. Ya kecuali kalau bagi apa? Bagi golongan mereka ya nggak mungkin ente bertobatlah sementara dia sendiri nggak bertobat, kan nggak mungkin. Pasti kalau toh dia tidak melakukan nasihat yang baik, biasanya mengajak sesuatu yang tidak baik. Sini ngumpul, minum, nah gitu. Minta seperti itu. Gitu. Dan tidak mungkin, bahkan pun yang antum ketahui, ya saya sebutkan Hercules aja, itu pengen punya seorang istri yang solehah. Saya sebutkan di sini. Subhanallah. Karena apa? Dia mikirnya masa depan. Yang pastinya dia itu sudah keluar dari kubangan yang namanya premanisme. Dia bertaubat kepada Allah. Kemudian masa depannya adalah pada anak-anaknya. Antum bayangin aja, seperti beliau aja pengen istri yang solehah, berkerudung, minimal berkerudung gitu, muslim. Padahal beliau juga seorang mu'alaf. Iya. Nah, seakan-akan jika ia diberikan nasihat masuk dari telinga kanan dan langsung keluar dari telinga kiri, ia tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang didengarkan. Makanya para jamaah sekalian, kita dapati orang yang sering sulit sekali dinasihati masalah kebaikan itu hidupnya juga sulit kok. Padahal nasihat itu adalah sebuah kebaikan supaya hidupnya juga baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan monggo? Nggih, monggo Pak.